Engkau sendiri Tuhan, Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, malam hari ini adalah milik-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Mari berbicaralah ya Tuhan, terangi hati setiap kami Tuhan. Engkau yang taruh Tuhan benih-benih kebenaran yang daripada-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan pada setiap kami Tuhan. Biar kami mau duduk Tuhan di bawah kaki-Mu dan mendengarkan Engkau ya Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan hanya menjadi saluran yang bersih Tuhan. Menjadi saluran yang murni Tuhan. Untuk semua pesan-Mu Tuhan bisa disampaikan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menawan setiap pikiran kami dan menundukkannya di bawah pikiran Kristus Yesus. Biar setiap tembok-tembok kebekuan semua apapun yang mau menghalangi pengenalan akan Tuhan sudah dihancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, untuk kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Sore ini saya tidak akan berkhotbah. Saya hanya akan share apa yang Tuhan taruh di hatiku untuk aku sampaikan untuk malam hari ini. Bisa kita belajar bersama. Hari ini kakak mau cerita tentang gambar diri. Jadi kakak mau share sih masa lalu kakak. Jadi kita mulai dulu ya dari keluarga kakak. Jadi kakak itu sekeluarga ada papa, mama, cici, dan aku yang paling kecil. Nah kalau dilihat secara dari luar, ya kita seperti keluarga yang normal lah. Mungkin nggak banyak yang tahu waktu aku mengalami semuanya itu, nggak banyak yang tahu pergumulan ataupun luka apa yang pernah aku alami. Aku akan cerita. Jadi gambar diri itu tentang apa sih? Gambar diri itu kita bisa melihat, jadi dari garis keturunan kita, mungkin kakek nenek moyang kita itu seperti apa, ada mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Terus dari situ nanti kita bisa lihat mungkin ada kelebihan dan kekurangan dari setiap kita. Oke. Kakak akan cerita. Jadi kakak itu punya seorang ayah. Ayahku itu tuh sangat keras dan aku tuh aku dan mamaku dan kakakku itu sering mengalami ya semacam kayak KDRT lah. Nah, aku tahu sih papa itu tuh sayang sama kita semua. Cuman memang dari hidupnya itu dia tuh gak punya figur seorang ayah. Kakek saya itu istrinya banyak. Dan papa saya itu dari istri yang paling baru. Nah, gak cuman banyak istri, tapi kakek saya itu tuh suka kepelacuran, suka main cewek, judi. Dan itu yang membuat papa saya itu kehilangan figur seorang ayah yang baik.
Bahkan waktu anak-anak cowoknya nih beranjak remaja, mereka tuh diajak ke pelacuran sama papa saya. Gila gak? Ya untuk jadi dewasa gitu ngomongnya. Nah, itu dari garis keturunan papa saya. Kalau dari garis keturunan mama saya, apa ya? Papahnya kakek saya dari mama, ya itulah. Itu adalah pirates. You know pirates? Bajak laut. Jadi ini sudah hasil produk luar biasa. Sudah ada garis keturunan penjudi, pecina, dan juga perampok, ya kan? Bajak laut kan kerjanya merampok kan. Jadi kalau aku melihat ke atas, ya ampun Tuhan kok gak ada yang bagus ya. Terus juga dari keluarga papaku tuh banyak yang mengalami kebangkrutan kayak gitu. Ya ampun Tuhan, aku kok gak ada baiknya tuh Tuhan. Ya aku belajar self mapping, maksudnya punya gambar diri itu waktu aku datang ke gereja. Jadi waktu itu pendetaku ngajarin caranya untuk self mapping. Self mapping itu untuk melihat gambar diri kita. Nah, oke. Banyak alasan untuk aku itu menyalahkan keadaan, menyalahkan papaku, ya jadi mental korban lah, menyalahkan kok Tuhan kamu katanya penuh kasih, kok aku diizinkan mengalami semua ini toh Tuhan. Kalian tahu nggak sih yang namanya kutuk keturunan itu tuh ada. Jadi kan tadi kakak ceritakan kakak itu lahir di keluarga yang penuh pezina. Mama papaku pun sebelum married mereka kumpul kebo. Kumpul kebo itu adalah berhubungan suami istri tapi belum menikah. Ya, dan itu tuh di bawah alam sadarku, aku tuh bisa tahu aja caranya masturbasi, melakukan hal-hal yang gak benar. Aku tuh waktu SD loh, gak ada yang ngajarin. Aku tuh udah bisa masturbasi sendiri. Ngeri gak? Itu namanya kutuk keturunan. Makanya kenapa setiap kita tuh harus kenal sampai ke akar diri kita. Baik yang terdalam sekalipun. Untuk apa? Ya untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk kita bisa matahin itu semua kutuk-kutuk keturunan dan memilih untuk bisa jadi pemenang kayak gitu. Nah, gak cuma dari itu aja. Jadi selain berzina, ya kalau aku sih keterikatannya sih sempat selama ini, ya Tuhan, puji Tuhan sudah Tuhan pulihkan. Aku itu ada kecenderungan lesbian, aku ada keterikatan pornografi dan percabulan. Bayangin. Itu kalian jangan pikir aku ngomong di depan sini gampang loh. Itu sesuatu yang memalukan loh. Kalian tahu gak? Muka-muka seperti ini ternyata kayak gitu. Makanya kalian tuh gak bisa melihat hanya dari depan. Don't judge the book by its cover. Itu emang benar banget. Kalian bisa tutupi semua yang kalian lakukan di dalam gelap. Tapi ingat loh, ada satu pribadi yang selalu ngelihat ke kita. Nah, kakak juga mau cerita gini. Kakak itu karena kan setiap hari pasti papa dan mama itu tuh tengkar. Kayak kucing dan anjing lah. Sampai waktu konseling sama hamba Tuhan pun hamba Tuhan ini tuh peka banget. Namanya Bu Iin. Nah, waktu ketemu salaman, wih, Bu Iin tuh ngomong gini, pendetanya ngomong gini, wih,
Kalian luar biasa ya bisa nggak cerai. Karena bener, aku nggak bohong, setiap hari, every single day mereka akan bertengkar. Udah itu pintu tembok rusak lah, dipukul sama papaku. Dan aku juga, papaku tuh pernah satu hari ngumpulin kita di kamar tidurnya, didudukin tuh anak-anaknya. Aku masih kecil, sama ciciku disuruh duduk, ada mamiku. Aku udah kerasa nih kok ini kok tegang banget. Ternyata waktu itu papaku tuh lagi stres berat. Gak tau aku lupa kerjaannya tuh ada masalah atau mau mengalami kebangkrutan apa gimana, pokoknya jadi stres lah. Itu hari itu papaku tuh mau membunuh kita semua. Terus dia mau bunuh diri. Nah, karena aku waktu kecil kan nggak tahu kan. Nah, puji Tuhannya, Tuhan tuh menolong dengan sebuah telepon. Jadi sewaktu kita menantikan dibunuh, ada telepon masuk yang intinya tuh proyeknya papaku tuh goal. Jadi nggak jadilah kita mati waktu itu. Nah, itu satu. Nggak cuman itu aja sih. Jadi ya kalau papaku sama mamaku tengkar itu, papaku pernah sampai nyekek mamiku, pernah hampir bunuh aku juga karena waktu itu aku ngelawan gitu. Papaku tuh tipenya yang nggak boleh ditantang kayak gitu. Nah itu pun juga menurun sama aku, mau nggak mau, sadar gak sadar itu tuh ada kayak lingkaran setan, dan itu bener-bener kalian harus patahkan dari hidup kalian supaya kalian gak jadi bulan-bulanannya setan kayak sempat aku alami. Karena aku mengalami day by day kayak gitu, otomatis ya aku masih manusia lah ya, bukan manusia dari baja. Ya hati ini pasti luka lah, pasti trauma. Karena aku tuh sayang banget sama mamiku. Dan aku melihat mamiku digituin, aku tuh gak terima. Kalian tahu cita-cita aku waktu kecil apa? Aku mau bunuh papaku. Beneran, aku mau bunuh papaku. Nanti kalau udah besar, aku ngomong dalam hatiku, nanti ya kalau udah besar, aku akan bunuh papaku, caranya gini, bayangin. Psycho gak? Itu waktu kecil loh. Nah, dari apa yang aku alami, akhirnya terbentuk suatu kesadisan dan kebekuan di hatiku. Aku mau cerita sih, ini pengalaman konyol dan lucu. Jadi waktu aku kuliah, aku tuh menjalani hidup itu tuh nggak sadar loh kalau aku tuh punya sisi kesadisan maupun kebekuan yang parah. Satu hari waktu kuliah di Semarang, aku waktu itu kuliah di Semarang, aku kan dibawain mobil, jadi berangkat pulang tuh nyetir mobil sendiri ceritanya. Nah, iya kalian tahulah tipe-tipe yang kayak gini kan pasti nggak sabaran lah ya. Aku tuh orangnya sama sekali nggak sabaran, nggak bisa ngendaliin diri lah. Ya di samping aku yang dulu tuh aku sanguin banget, sanguin tapi ada sisi kesadisannya. Nah waktu aku nyetir nih baik-baik nih, nggak ugal-ugalan. Waktu itu tuh jadi kampusku itu ada di kayak bukit gitulah. Jadi jalannya tuh ada yang terjal kayak gitu. Sampingnya tuh jurang gitu jalannya. Nah, waktu aku jalan nyetir, ada motor yang nabrak belakang mobilku. Nah, terus nggak A, B, C, langsung kabur. Langsung tuh aku gelap mata. Tak kejar, tak pepet, tak klaksonin, pokoknya itu motor boncengan berdua cowok-cowok, kayaknya sih mahasiswa juga, tapi dari aku nggak tahu sama kampusnya atau beda. Pokoknya
tak pepet terus jadi ini kan jalan ya. Sebelah kirinya tuh jurang. Ya ada kayak tempat-tempat parkir tapi sempit gitulah. Nah, kan tak pepet terus tuh dia. Pokoknya sampai harus berhenti lah, harus tanggung jawab. Kok enak aja, ninggal, nabrak terus ninggal. Tak pepet, terus tak klaksoni, terus kan ketakutan tuh orang-orang mahasiswanya. Akhirnya dia menepi, tapi karena ketakutan, aku lihat sih dia kayak gemetaran gitu. Terus nepi karena mungkin panik kali ya, terus nabrak kayak ada kayak tembok pendek gitu, terus yang belakangnya mencolot terbang masuk ke jurang. Aku melihat itu pun, aku sama sekali nggak ada rasa kasihan, aku nggak merasa ada, aduh aku nek mati, aku masuk penjara dah ya, nggak ada. Aku datang ke yang boncengin, yang nyupir ya, tak marahin habis. Aku tuh sama sekali nggak ada rasa takut, nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa kasihan. Dianya tuh udah sampai merambangi matanya gitu, aku nggak peduli. Segitu gilanya aku. Sampai ada bapak-bapak. Aku tuh semobil bertiga sama temanku. Kasihan yang jadi temanku ya. Cowok, dua temen cowokku tak sendiri. Aku yang nyetirin. Nah, temen cowokku itu pakai kalung salib. Waktu kejadian itu, jadi mungkin ada ini bapak ada yang berhenti melerai ceritanya, melerai supaya ya selesai lah ya, nggak ada perpanjangan apa-apa. Singkat cerita si yang jatuh ke jurang itu manjat naik, untungnya selamat. Ya jurangnya itu paling sekitar untungnya bukan yang langsung dalam gitu loh, kayak 3-4 meteran tok, puji Tuhannya. Terus si bapak ini naik motor datang, terus melerai kan, dia ngomong gini, sudah, iya saya lihat sih ini adik-adiknya ini yang salah, yang nabrak kamu, no. Tapi udahlah ya, orang Kristen kan, karena temanku pakai salib, orang Kristen kan, udah diampuni aja. Wah, waktu itu tuh aku tuh kayak ada diguyur air es, malu rasanya, akhirnya tersadar aku. Jadi indikasiku tuh kalau udah gelap mata, udah apapun tak terabas, apapun ku terjang. Sampai kalau udah satu titik, semua amarahku terluapkan, itu aku terpuaskan, baru sadar diri. Kayak gitu. Nah, aku tuh bersyukur banget. Jadi dari kecil itu, mamaku tuh sudah ngenalin aku sama Tuhan. Dari kecil, aku udah dimasukin sekolah minggu, terus gak tahu kenapa aku tuh kok bisa cinta Tuhan. Aku tahu itu satu-satunya yang menyelamatkan aku. Itu satu-satunya yang benar-benar menyembuhkan aku, karena kalau nggak ada Tuhan mungkin aku bisa jadi pembunuh bayaran mungkin ya, atau menjadi pirates. Kayak gitu. Bahkan pemimpin rohaniku aja tuh ngomong, kamu tuh Fani, kalau kamu tuh nggak ditangkap Tuhan, kamu tuh sadis banget. Ya, aku masa sih sesadis itu? Ya aku waktu bayangin papaku emang aku mau sadis sih. Aku bayangin gimana cara aku bunuh dia, aku sadis. Oke, sudah. Jadi karena sewaktu kecil aku tuh dikenalkan sama Tuhan Yesus, itu yang jadiin aku punya rem. Makanya waktu aku error itu, yang nabrak orang itu, karena diingetin soal Tuhan, langsung
sadar. Terus lain cerita, ini aku ceritain ciciku gantian, biar nggak cuma jelekku aja. Ciciku itu waktu itu aku, ciciku, terus di belakang tuh suamiku tuh yang di belakang tuh. Itu naik mobil, pokoknya keluar dari mall lah, macet gitu, macet kan, antri-antri gitu. Terus ada motor yang nggak sabaran toh, ngelaksonin. Itu ciciku yang nyetir waktu itu, ciciku yang nyetir, terus udah ngelakson terus nyalip tuh nggak santuy lah, apa langsung motong gitu aja, nggak sopan gitu. Ciciku tersulut lah. Nah waktu itu tuh aku inget pakai mobil Panther yang ada apa sih kayak grill depannya, apa sih itu? Ya pokoknya kayak ada besi di depan tuh loh. Sama ciciku disengajain, jadi si apa motor ini ternyata emang nyari gara-gara sih. Jadi habis motong ngerem mendadak gitu. Biarkan kita dikira yang nyetir cewek biar takut kan. Sama ciciku santai aja ditabrak. Tabrak terus ditabrak terus. Gila gak ini keluarga apa ini kayak gini nih cewek-cewek. Untung cewek-cewek lo, coba cowok kayak apa coba. Nah. Dah. Nah, tapi ya aku mengakui di dalam hatiku terdalam itu tuh aku tuh bener-bener kayak haus akan kasih Bapak. Karena kan aku gak bisa dapat dari papaku kan. Aku gak bisa lihat juga dari kakek-kakekku yang kayak gitu. Aku kalau ngelihat keluarga lain kok kok papahe kok baik, kok papaku kayak gini ya, membandingkan kayak gitu. Nah, satu hari ya aku sih emang dari kecil kan udah kenal Tuhan ya. Cuman kan yang namanya lahir baru di mana kita bener-bener jumpa sama Tuhan, bener-bener kita mengalami lawatan Tuhan itu kan beda-beda saatnya kapan. Waktu itu aku ingat waktu SMP itu ada pelayanan dari rumah singgah, rumah damai. Rumah damai itu adalah tempat untuk rehabilitasi narkoba, anak-anak yang kena narkoba. Nah mereka yang sudah direhabilitasi, sudah sembuh, mereka tuh melayani ke sekolah-sekolah. Ya memberi wejangan lah soal anti narkoba, dan juga soal bagaimana mereka bisa dilepaskan, hidup mereka dimenangkan kayak gitu. Nah waktu kan didoain satu-satu. Itu aku tahu itu pelepasan pertamaku. Itu pelepasan pertamaku di mana aku tuh bisa mulai mengampuni papaku. Kayak gitu. Nah, berjalannya waktu kalian kalau dari pengalaman hidupku sih, kesembuhan itu kalau aku alami itu kayak Tuhan bawa step demi step, kayak semuanya tuh diatur, dibawa sampai pada pemulihan yang total gitu. Nah, itu kan aku padahal SMP udah kayak gitu ya, tapi waktu kuliah masih gila. Ya jadi on off lah kayak gitu. Nah, setiap kali aku melakukan hal yang ya aku tahu aku melakukan nggak bener lah. Ya aku cuman bisa datang ke Tuhan. Ya aku mengakui kesalahanku dan aku bertobat. Karena aku selalu ingat kata-kata ada satu hamba Tuhan, dia cerita soal Daud. Kemenangan Daud itu yang menjadi kunci kemenangan Daud. Tahu ya kalian Daud yang di Alkitab? Tahu kan? Raja Daud. Dia itu gampang bertobat. Apapun yang dia lakukan, dia nggak malu untuk bertobat. Itu yang aku pegang. Jadi seberapa
menjijikannya yang aku lakukan, seberapa jahatnya yang aku lakukan, aku cuman bisa delosor, aku minta ampun sama Tuhan. Aku tuh gak tahu kenapa aku tuh bisa bener-bener sayang sama Tuhan. Dan ternyata aku tuh dipulihkan soal figur seorang bapak itu karena aku ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi nggak instan sih menurut aku, karena setelah menjalani aku jatuh dalam dosa, aku kembali lagi jatuh. Tapi dia tuh terus membuka tangannya. Dia tuh nggak pernah kayak matanya tuh judging, menghakimi lah ke aku. Makanya aku tuh nggak bisa ninggalin Tuhan. Dia tuh benar-benar. Kalian tuh kalau mintai Tuhan, aku tuh mau kenal Engkau. Aku tuh mau ketemu Engkau. Seberapa aku sering mengecewakan, menyedihkan dia. Tapi dia tuh gak pernah nolak waktu anaknya datang kepada dia. Satu waktu aku tuh mempertanyakan, aku bisa gak ya nikah? Aku bisa gak ya punya suami? Karena seperti yang aku tadi pernah share ke kalian, aku tuh somehow punya kelainan benci sama cowok. Karena kan aku ngelihat papaku gitu kan, di luarnya baik, ternyata kenyataannya kayak gitu. Nah, yang membuat aku suka bergaul temenan sama cowok tuh suka, karena kan kalau cowok nggak baperan kan, nggak kayak cewek, ya kan. Nah, terus pokoknya setiap kali ada cowok ya kan deket nih sama cowok, nggak tahu kenapa sih cowok yang deket sama aku tuh terus akhirnya naksir sama aku. Dan sewaktu mereka naksir itu, aku tuh langsung dari deket sama mereka langsung aku nggak mau hubungan, karena aku tuh ngerasa jijik. Pokoknya kalau sampai kamu suka sama aku akan kalau ada cowok yang suka sama aku akan jijik sama dia. Terus itu aku ada kayak kelainan lesbian kayak gitu. Tapi aman. By His grace, jangan takut ya. Sudah Tuhan pulihkan. Dari kecil itu mama saya tuh selalu doain anak-anaknya untuk biar anak-anaknya itu tuh dapat jodoh yang dari Tuhan. Ya, aku berjalannya waktu, aku beranjak remaja, ya ada sih cowok yang PDKT kayak gitu. Ada yang langsung jijik, ada yang sebulan kemudian aku bosan terus jijik kayak gitu. Gaya ya, kayak soplay. Nah, tapi menderita loh kayak gitu. Aku tuh sampai mempertanyakan masa depanku loh. Isa nikah apa enggak ini kayak gini aku tuh. Dan ya puji Tuhannya, Tuhan kasih suami yang benar-benar jodoh dari Tuhan lah. Dia bisa ngerti, menopang. Itulah akhirnya kita bisa menikah, puji Tuhan. Makanya aku bilang aku kan share-nya tuh kayak pemulihan yang dari Tuhan tuh kayak step demi step. Pokoknya yang penting tuh kita tuh mau ngikutin arahannya Tuhan gitu loh. Makanya kenapa sangat penting kita tuh baca Alkitab. Itu tuh salah satunya yang ditanamkan sama mama saya tuh dari kecil. Aku tuh ingat dari SMP, aku tuh mulai baca Alkitab. Karena gitu mamiku tuh
cinta Tuhan. Mamiku tuh cinta Tuhan, tapi karena ketemu papaku, terus kan sekolahnya kan di Jerman kan. Wes, kalian tahu lah pergaulan di luar negeri kan kayak apa. Itu akhirnya mereka kan kumpul kebo, terus balik ke Indo, merit, punya anak, saya. Gitu. Nah, jadi setelah mengalami pemulihan demi pemulihan, jadi yang paling ajaib itu yang Tuhan lakukan, salah satunya dalam hidupku itu, kan itu aku tuh bisa mengampuni papaku, cuman tetap aja ada rasa kayak nggak mau deket-deket lah, nggak mau deket-deket. Ya, itu kan berarti namanya kan belum sembuh sempurna kan kayak gitu kan. Nah, sebelum aku merit, ada satu kesempatan di mana aku tuh bisa pemulihan bener-bener sama papaku. Jadi waktu itu aku Tuhan suruh untuk aku basuh kaki papaku. Aku tersungkur dan minta maaf sama papaku. Ya pokoknya hari itu terjadi rekonsiliasi lah. Dan nggak lama setelah itu papiku dibawa pulang. Kayak gitu. Jadi bener-bener waktunya Tuhan tuh ajaib lah. Dia tuh nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlalu lambat. Oke, udah ya, setelah tahu gambar diri kita, kelemahan, kelebihan tuh bisa dilihat dari apa sih Kak? Ya dari hobi kalian. Kalian tuh suka ngelakuin apa? Kalau aku dari kecil suka gambar. Nah, mamahku itu tuh seorang arsitek. Dan aku tuh dari kecil tuh kayak amazed gitu loh. Wih, hebat ya bisa desain rumah yang ditinggali oleh orang gitu. Nah, jadi ya cita-citaku tuh pengen jadi arsitek. Dan ternyata setelah aku dewasa, aku tahu ternyata panggilan Tuhan dalam hidupku itu sebagai business woman. Karena ya aku pernah di satu hari setelah lulus kuliah, aku tuh tanya sama Tuhan, aku tuh pengen banget jadi full timer. Pengen jadi pendeta. Pengen jadi pendeta ya. Soalnya kan enak kan pendeta tuh deket sama Tuhan, disayang Tuhan, gitulah. Nggak tahu ternyata dunia perkungfuan pendeta seperti apa, belum tahu waktu itu. Nah, terus datang, Tuhan aku mau jadi hamba-Mu, aku mau melayani full timer. Tapi kan disuruh tanya Tuhan toh, masa depan apa maksudnya Tuhan tuh mau hidupmu tuh jadi apa? Terus datanglah suara Tuhan, aku mau kamu kerja. Wah, nangis bombay wes aku. Padahal apa? Dasarnya ya karena aku males kerja. Kan kalau duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan kan kayaknya enak toh, nyembah Tuhan. Kayak gitu. Ya Tuhan bawa sampai saat ini, ya beneran aku jadi arsitek. dengan asam garam yang dilewati bekerja sebagai arsitek, ya emang gak gampang sih. Cuman itu kalian tahu gak sih, semua yang kita lewati, baik itu enak gak enak, yang kita pandang, loh Tuhan kok mau izinin terjadi sih dalam hidup kita, itu tuh kalian percaya gak percaya itu tuh baik buat setiap kita. Kalau aku gak dijadiin arsitek, wah, aku tuh dasarnya tuh anak manja. Kan aku bilang sama kalian tuh, aku kan sayang banget sama mamiku. Artinya manja, tergantung banget sama mamiku. Pergi sendirian aja gak berani, harus sama mamiku. Aku manja, aku bodoh,
aku tuh sempat hampir nggak naik kelas, tapi karena anugerah Tuhan bisa naik kelas. Terus wes gak ada yang bagus lah dalam hidupku kecuali Tuhan. Wes bodoh, wes jahat ya toh. Wes bener-bener Tuhan tuh kayak bikin sewaktu aku tuh bisa sampai hari ini ya. Aku tuh melihat semuanya itu tuh hanya karya Tuhan. Gak ada satupun karena kehebatan, karena kebisaanku. Aku lulus kuliah arsitek pun itu tuh bener-bener pertolongan Tuhan. Kayak di semester 1 sampai semester 4 atau 5, IP ku tuh jelek banget lah. Puji Tuhan bisa lulus, bisa naik tingkat gitu. Nah, satu hari pokoknya masuk semester 5 atau 6 gitu. Tiba-tiba tuh aku tuh mudeng yang diajarin gurunya. Diajarin dosen kok guru. Diajarin dosen terus kayak ada dapat ilham ide-ide apa soal desain gitulah tiba-tiba. Udah toh tak praktekin. Wah, sejak itu IP ku meningkat. IP apa bahkan kalian tahu gak sih? Waktu sidang akhir itu kan diajarin waktu itu pokoknya urapi kursi dosenmu, kalau doa keliling apa kampusmu biar ditundukkan tuh semua dosen-dosennya, gak ada pertanyaan-pertanyaan killer. Soalnya memang yang jadi dosen pengujiku hari itu tuh killer semua. Ya itulah Tuhan. Wis tau tak urapi, tanganku tak kasih minyak urapan, tak salami dosen-dosennya, tunduk semua dalam nama Yesus. Tapi bener loh saudara-saudaraku yang terkasih. Itu teman-temanku yang lain ya dibantai habis. Waktu aku masuk, wis nelan ludah toh. Wis presentasi sebisanya lah, Terus isinya tuh cuman kayak ketawa-ketawa tok sama dosennya. Kayak aku ki heran. Sing tadi kok marah-marah, sing ini kok ketawa-ketawa ki ngopo toh dosennya ki. Jadi tuh gak ada pertanyaan sama sekali. Gak ada pertanyaan killer ya. Cuman kayak pertanyaan, ya ampun, cah mahasiswa semester 1 ngerti paling iku jawabannya apa. Kayak gitu loh saudara-saudara, beneran. Dan nilaiku keluar A+. Jadi itu tuh nilainya Tuhan Yesus tenan. Wes desainnya dikasih, dosennya digituin, semuanya itu benar-benar anugerah lah. Makanya benar-benar aku tuh tidak bisa bermegah karena kekuatan kepintaran sendiri. Ya aku bersyukur sih itu caranya Tuhan menjagai, karena emang aku tuh punya dasar sombong gitu. Kok jadi panjang ya sharingnya ya? Sampai jam berapa? Oke, ya udah singkat cerita, dah toh pemulihan hati Bapa terjadi. Nah setelah pemulihan hati Bapa terjadi, maksudnya tuh aku dipulihin sama papaku, dan aku tuh bisa melihat aku tuh di mata Tuhan tuh kayak apa. Itu penting untuk kita tuh bisa ngerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalian tuh jadi anak Tuhan tuh jangan mau apa ya, kayak dididik kayak anak-anak gampang. Kalau kalian tuh adalah the chosen one loh. Kalian tuh ada di tempat ini, kalian tuh jadi anak Tuhan. Itu tuh semua tuh sudah Tuhan tetapkan gitu. Jadi jangan sia-siakan masa muda kalian. Ayo kejar Tuhan. Ayo. Aku waktu SMA, kuliah, itu kan biasa hari Sabtu Minggu kan jeng-jeng lah ya. Apa kayak TP tebar pesona di mall-mall lah. Kebanyakan teman-temanku tuh kayak gitu. Tapi aku tuh ngisinya tuh dengan ke gereja,
melayani Tuhan. Itu tuh ternyata dihitung loh teman-teman. Jadi ayo kejar Tuhan. Kalian harus ketemu Tuhan sendiri. Kalian harus tahu masa depan yang Tuhan siapkan untuk kalian tuh seperti apa. Pokoknya yang penting itu setiap kali kalian mungkin ya nggak sengaja jatuh dalam dosa ataupun melakukan apapun, jangan menjauh dari Tuhan. Itu saatnya kalian tersungkur, minta ampun, datang loh sama Bapakmu. Dia nggak pernah nolak kalian kok. Jangan pernah malu sama Tuhan, terbuka aja. Itu waktu kalian terbuka, Tuhan yang akan bekerja dalam hidup setiap kita. Kayak gitu. Sudah? Ya kayak gitu. Oh ya, gini. Jadi setelah pemulihan terjadi, kita kan tahu tuh kita dibawa dalam gambar diri yang sejati di hadapan Tuhan kita kayak apa gitu. Kayak aku kan Tuhan panggil kan jadi businesswoman kan. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Ngeri, berarti kan lebih banyak ngerinya kan daripada sedepnya. Ya. Aku tuh kan udah tahu nih jalannya nih. Jadi arsitek nih, jadi businesswoman nih. Ya tak pikir kan, oh ya Tuhan kuliahku wis mbok tolongi ya, pasti nanti aku pas kerja jadi arsitek ya mbok tolongi lah Tuhan. Ya ditolongi sih. Cuman ya untuk mengikis semua kelemahan, kedagingan, semua yang menghalangi untuk kita tuh bisa jadi a better man, a better woman. Itu tuh harus kita relakan, izinkan Tuhan tuh untuk pangkas. Arsitek deket maksudnya pasti kan sering lembur kan. Padahal aku tuh orangnya suka banget tidur. Tidur tuh bisa sampai 12 jam. Bayangin. 12 jam. Pernah aku hampir 1 hari. Karena gak tidur sih sebelumnya. Cuman ya kayak gitulah. Aku suka banget tidur. Ya dengan menjadi arsitek itu aku merelakan tidur panjangku. Aku dibikin jadi mau gak mau ya harus tekun, rajin ya kan. Kalau enggak ya dimarahin bos kan. Kayak gitu. Jadi biarkanlah hari demi hari kita jalani aja. Kita tuh punya hati yang mau, Tuhan, ayo Tuhan hari ini apaan Tuhan? Kau mau bawa aku hari ini ngapain Tuhan? Udah, gak usah kayak muluk-muluk, aku mau dengar suara Tuhan audible. Gak usah, sudah. Jalani aja hari demi hari, terbuka aja. Kamu letakkan sepanjang hari itu biar Tuhan yang pimpin langkah demi langkah. Amin, shalom. Ya doa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam yang ajaib Tuhan. Hamba tahu Tuhan Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Bahwa kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, hamba rindu ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara hamba yang ada di tempat ini ya Tuhan. Boleh mengalami Engkau Tuhan secara real Tuhan. Sungguh Tuhan, hamba-Mu angkat ya Tuhan setiap hidup mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang jamah Tuhan, Kau yang beri hati yang baru Tuhan. Bukan dengan kuat gagah perkasa kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu.
kami ya Tuhan, dalam pengalaman dan pergaulan karib dengan Engkau day by day Tuhan, hari demi hari ya Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengar cerita pengalaman orang lain Tuhan, tapi kami mau Tuhan, sampai kami kenal Allah yang kami sembah, sampai kami Tuhan dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Mari Tuhan, hamba minta ya Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada Tuhan yang mungkin mengalami yang seperti hamba, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan lain, mari Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang kenal Tuhan setiap mereka Tuhan, bahkan yang di hati mereka terdalam sekalipun Tuhan, semuanya terbuka di hadapan-Mu. Pulihkan ya Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Biar malam hari ini Tuhan terjadi pemulihan hati Bapa, terjadi pemulihan kesembuhan Tuhan. Baik di hati, di jiwa ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau pakai lebih lagi. Biar hidup kami Tuhan menjadi berarti Tuhan. Karena kami punya Engkau Tuhan. Karena Engkau pakai kami untuk kami bisa menjadi kepanjangan akan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami Tuhan bukan kebetulan Tuhan. Ada maksud ilahi-Mu Tuhan di dalam setiap masing-masing kami ya Tuhan. Buat kami tidak memandang rendah diri kami Tuhan, sebab Engkau jadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Mari Tuhan, gali Tuhan setiap potensi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Roh Kudus, mari Tuhan. Engkau yang penuhi Tuhan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjalan dengan Engkau Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Saudara-saudara, kalau ada dari kalian yang malam
rindu untuk benar-benar hidup kalian tuh ketemu sama Tuhan benar-benar secara pribadi. Boleh angkat tangan kalian, kakak mau doain kalian. Siapapun dari kalian juga yang mau didoain, mungkin bisa angkat tangan kalian. Terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Di hadapan Tuhan, teman-teman, jangan malu. Kalau kalian benar-benar rindu, ini malam hari ini tuh cuman antara engkau sama Tuhan. Jangan takut dilihat orang lain. Gak usah peduliin kanan kirimu. Biar malam hari ini benar-benar terjadi pemulihan di hidupmu. Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, sekali lagi Tuhan, hamba mau angkat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, biar malam hari ini Tuhan bukan menjadi malam yang biasa-biasa, tapi biar setiap apapun Tuhan yang Engkau sampaikan Tuhan lewat hidup hamba itu Tuhan, setiap benih-benih kebenaran yang sudah mereka terima Tuhan, biar semuanya itu Tuhan dapat jatuh di tanah hati yang paling subur dan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari Tuhan, biar mulai malam hari ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang menjagai anak-anak-Mu ini Tuhan. Setiap keseharian mereka ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang pimpin. Engkau Tuhan yang tetapkan langkah-langkah mereka. Jauhkan Tuhan dari semua pergaulan yang tidak baik Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang membuat ada pembedaan dalam hidup setiap mereka Tuhan. Engkau yang bangkitkan Tuhan gelora, kehausan, kelaparan Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan kepada setiap kami yang hadir Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu serahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus